Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramu Ramsyah, NPM 41182191200119 dari Universitas 45 Bekasi, Fakultas FKIP Prodi PJKR. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah P3D, dosen pengempu Bu Yunita Lasma Siregar MPD. Yang pertama ada Golden Age atau periode emas, adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan anak. Golden Age meliputi 1000 hari pertama kehidupan anak yang dihitung dari masa dalam kandungan sampai dengan usia anak mencapai 2 tahun. Kemudian yang kedua ada tahap perkembangan sensorik dan motorik atau yang biasa kita sebut dengan sensori motor. Sudah berlangsung sejak si kecil lahir hingga menginjak usia 2 tahun. Perkembangan ini biasanya ditandai dengan kemampuan anak untuk mulai menggerakkan anggota tubuhnya, mulai menggenggam hingga berjalan. Dan yang ketiga ada masa pra-operasional. Artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Selama akhir tahap ini, anak secara mental biasa mempresentasikan peristiwa dan objek fungsi semiotik atau tanda dan terlibat dalam permainan simbolik. Dan yang keempat, menurut Piaget, anak pada usia 7 tahun akan memasuki tahap operasional konkret, di mana anak sudah mampu berpikir rasional seperti penalaran untuk menyelesaikan suatu masalah yang konkret, aktual, suatu kemampuan untuk mengategorisasikan sesuatu sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan logika anak. Dan yang kelima, ada tahap operasional formal, adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11-16 tahun dan terus berlanjut sampai dewasa. Pada tahap ini, anak dapat memprediksi berbagai kemungkinan yang terjadi di suatu peristiwa. Berikutnya yang keenam ada istilah adolescent atau remaja, berasal dari kata Latin adolescens. Kata bendanya adolescentia yang berarti remaja, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun. Dan yang ketujuh ada afektif. Afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, dan emosi serta nilai. Berikutnya yang kedelapan ada kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Seperti kepada orang yang pemalu dikarenakan atribut berkepribadian pemalu. Kemudian yang ke-9 ada EQ. EQ adalah kecerdasan intelektual, istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tahan, daya tangkap, dan belajar. Kemudian yang ke-10 ada emotional quotient, EQ, merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kemudian yang ke-11 ada social quotient. Artinya kecerdasan sosial adalah kemampuan mencapai kemampuan pada kesadaran berpikir dan bertindak untuk menjalankan peran manusia sebagai makhluk sosial di dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya. Kemudian yang ke-12 ada bakat motivasi. Adalah kemampuan seseorang dalam memotivasi diri sendiri ataupun orang lain agar lebih semangat. Kemudian yang ke-13 ada teori hierarki. Kebutuhan Maslow adalah teori yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Beliau beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah wajib terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi dibentuk menjadi hal yang memotivasi. Kemudian yang ke-14 ada pendidikan anak usia dini, adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya
pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan. Kemudian yang ke-15 ada pubertas atau akil balik. Adalah proses perubahan fisik saat tubuh anak berubah menjadi tubuh dewasa yang mampu melakukan reproduksi seksual. Proses ini dimulai dengan sinyal hormonal dari otak ke gonad, ovarium pada anak perempuan, testis pada anak laki. Kemudian yang ke-16, disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Penilaian adalah usaha untuk menanamkan atau pemakaan agar subjek memilih kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Kemudian yang ke-17, aliran No-Gestalt yang dirilis oleh Kurt Lewin. Selain proses diferensiasi, juga ada proses stratifikasi. Struktur pribadi terdiri dari lapisan-lapisan strata. Lapisan itu makin lama makin bertambah. Misal anak kecil baru mempunyai satu lapisan. Oleh karena itu, anak kecil itu tidak akan berdusta. Semakin dewasa akan bertambah plus lapisannya. Kemudian yang ke-18 ada bimbingan. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Berikutnya yang ke-19 ada parental trait. Dalam bahasa Indonesia yang berartilah sifat orang tua. Sifat orang tua sendiri artinya adalah karakter atau sifat yang ada dalam diri kedua orang tua yang bisa menurun ke anaknya. Kemudian yang ke-20 ada parental rejection. Dalam bahasa Indonesia yang berarti pendekatan orang tua adalah suatu sikap orang tua terhadap reaksi di sekitarnya yang merasa hal tersebut tidak baik bagi anaknya. Kemudian yang ke-21 ada kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan mental dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kemudian yang ke-22 ada komunikasi interpersonal. Adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal dalam komunikasi interpersonal. Setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Kemudian yang ke-23 ada komunikasi interpribadi atau komunikasi intrapersonal. Adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam komunikasi sendiri antara diri sendiri dengan suatu subjek yang tak tampak. Kemudian yang ke-24 ada konseling atau penyuluhan. Adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami masalah. Kemudian yang ke-25 ada tabula rasa, merujuk pada pandangan epistemologi bahwa seorang manusia itu lahir tanpa isi mental bawaan, dengan kata lain kosong, dan seluruh sumber pengetahuan diperoleh sedikit demi sedikit melalui pengalaman dan persepsi. Kemudian yang ke-26 ada istilah ingarsa sung tulada, yang berarti di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan. Kemudian yang ke-27 ada imadia mangun karsa. Di tengah atau di antara murid-murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Kemudian yang ke-28 ada istilah tut uri handayani, yang berarti dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Kemudian yang ke-29 ada bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia artinya intimidasi. Intimidasi sendiri dimaksudkan adalah perilaku yang akan menyebabkan seseorang yang pada umumnya akan merasakan takut, cedera, atau berbahaya. Kemudian yang ke-30 ada kreativitas. Kreativitas adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. Dari sudut pandang keilmuan, hasil dari pemikiran berdaya cipta biasanya dianggap memiliki keaslian dan kepastian.
Sekian dari penjelasan saya tentang materi P3D, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.